له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Di hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya yang ada di sini. Dan mudah-mudahan pula dengan amal ibadah yang kita lakukan di siang hari ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak luput kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang kita sampaikan, tak lain dan tak bukan harapan kita dapat mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, seorang khatib buat wasiat pada diri khususnya dan pada umumnya buat hadirin agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dengan bacaan ataupun dengan apa amalan yang kita lakukan tak lain dan tak bukan adalah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari demi hari kian berganti, minggu demi minggu kian berlalu. Hari ini tak disangka kita sudah berada di Jumat terakhir, Jumat keempat di bulan Dzulhijjah, di akhir tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di tahun yang lalu yang akan kita tinggalkan ini, mudah-mudahan seluruhnya dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut tahun 1444 Hijriah dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan sebaik-baiknya melaksanakan apa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya di akhir tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita
Dari sebuah hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dipanjangkan umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang dipanjangkan umurnya dan buruk pula amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi tahun 1443 Hijriah akan kita tinggalkan. Tahun yang akan kita tinggalkan ini mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak mungkin kehilafan yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kejar kekurangan-kekurangan itu dengan semangat memperbaiki diri, memperbaiki niat kita dengan selalu melaksanakan dan menunjukkan kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika masa lalu di tahun yang akan kita tinggalkan ini masih banyak kekurangan, masih banyak kehilafan yang kita kerjakan, marilah kita ganti itu semuanya dengan semangat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita memperbaiki diri kita kalau mulai dengan sekarang? Kapan kita bisa merubah diri kita kalau bukan kita sendiri yang merubahnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan merubah seseorang kecuali orang itu yang mau merubahnya. Hadirin, in lam takunil an famata. Kalau bukan masih berada dalam titipan ruh yang berada dalam diri kita, kapan kita mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? I'lamu ayyuhal hadirun, ingatlah wahai hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini di dunia tidaklah abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld fa ammata fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khairi fitnati wa ilaina turja'un. Yang artinya, kamu tidak jadikan hidup abadi bagi seseorang manapun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kepada kemuliaan mereka akan waktunya kembali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menegaskan dalam surah yang lain, surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila datang waktunya maka tidak akan menundurkan yang barang sesaat, dan hendaknya ia pun tidak dapat dimajukan barang sedikit. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita dapat memaklumi bahwa umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing telah ditentukan ajalnya. Ini berarti umur kita bukanlah semakin bertambah dengan pergantian tahun, akan tetapi semakin berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, marilah kita diisi kesempatan ini
dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal nanti tatkala ruh ini bercerai dengan jasadnya. Hari ini kita masih bisa berriang gembira. Hari ini pun masih Allah titipkan ruh dalam jasad kita. Tetapi mungkin siapa yang tahu kelak nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih bisa menikmati akan datangnya tahun baru dan berakhirnya tahun yang akan kita lewati. Akan tetapi siapa tahu tahun besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Fabi ayyi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi orang yang memperoleh nikmat panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta telah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan itu tuntunan Allah dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, celakalah bagi orang yang dikasih nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak pergunakan nikmat panjang umur itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana khatib katakan di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Berbahagialah bagi orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik pula amal perbuatannya. Dan celakalah bagi orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi celaka amal perbuatannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syair mengatakan, man arafa muqdasyafari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah dia. Hari ini kita masih dititipkan ruh di dalam tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak perjalanan yang akan kita tempuh nanti untuk menuju menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan kita, sudah berapa banyak amal yang kita siapkan untuk menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladangnya akhirat. Mari kita isi umur kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berpisah dari tubuh kita. Kita persiapkan amal ibadah kita, kita persiapkan sholat kita, kita persiapkan sedekah kita, kita persiapkan zakat kita untuk persiapan kita menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan adalah pos pertama nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Apabila kita masuk dalam liang kubur kita dalam keadaan baik, dengan membawa amal ibadah kita di hadapan Allah, selalu laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, insya Allah kita dalam keadaan baik. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Apabila amal ibadah kita buruk, tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah kita dengan hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Marilah kita bercermin pada kehidupan yang akan kita lalui ini. Jika masih banyak kesalahan, jika masih banyak kehilapan, perbaiki di tahun yang akan datang. Bila mana dalam masalah keduniaan kita mengalami kemunduran dalam satu hal, maka carilah sebab kemunduran itu, lalu kita cari cara baru yang sekiranya mendukung dan menjadikan kemunduran itu menjadi maju. Biarlah keburukan, kemunduran yang tahun lalu kita tinggalkan. Jangan jadi putus asa. Sebab putus asa di dalam mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumuz zalimin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Setinggalnya ketidaknya berputus asa itu adalah kecuali bagi orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita ikhlaskan niat untuk menjalani hidup dan kehidupan dengan senantiasa berpegang teguh pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat merasakan kebahagiaan dunia dan kenikmatan nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, agar kita masuk di tahun yang baru dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan khutbah terakhir dari seorang khatib, hormati orang lain dan janganlah minta dihormati. Berapa banyak orang minta penghormatan akan tetapi tidak dihormati. Hargai orang lain dan jangan minta dihargai. Berapa banyak orang minta penghargaan akan tetapi tidak dihargai. Berjasalah sama orang lain, jangan minta jasa. Andai kata kita berjasa kepada orang lain, orang itu pun akan berjasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabul semua hajat-hajat kita. Kita sambut di tahun yang baru ini dengan penuh niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Aquli qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.